Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 486. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang memalukan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam romantis. Di malam yang gelap, lampu jalan seakan tertidur. Hanya ada bulan yang tidak terlalu terang, memancarkan cahaya yang mewah. Di pinggiran kota yang terpencil, tidak ada hantu, apalagi taksi. Chen Feng hanya bisa menggendong Ning Xue di punggungnya dan berjalan selangkah demi selangkah di jalan yang redup. Ning Xue berbaring telentang di punggung Chen Feng, mengenakan mantel Chen Feng yang basah dan tebal, tapi dia merasa sangat hangat. Mendengarkan suara deburan ombak air laut, saya pun merasa sangat tenteram. Begitu saja, mengikuti jejak Chen Feng yang bergelombang, dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Kemudian, dia bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Seperti seumur hidup. Namanya Ning Xue, dan nama suaminya adalah Chen Feng. Mereka tinggal di sebuah rumah besar, membesarkan 4 orang tua dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka sudah berada di tempat tidur di sebuah hotel. Hotelnya sangat biasa. Ning Xue menggosok matanya dan melihat Chen Feng duduk di dekat jendela sambil merokok. Orang gila. Dia berteriak, dan Chen Feng kembali sadar. Apakah kamu sudah bangun? Chen Feng berjalan sambil tersenyum dan duduk di samping tempat tidur. Gadis ini tidur nyenyak, tapi dia menghabiskan sepanjang malam mencari jarum di tubuhnya. Kami benar-benar tidak beruntung kemarin. Telepon kebanjiran dan tidak bisa digunakan. Tidak ada burung di dekat tempat sialan itu. Bahkan merpati terbang pun tidak bisa mengirim pesan. Aku menggendongmu di punggungku selama hampir 1 jam sebelum aku menemukannya hotel ini. Sejujurnya, ketika saya melihat hotel ini, saya pikir itu lebih indah daripada Hotel Tianqi Bintang 5. Cepat, gunakan telepon hotel untuk menelepon asisten Anda dan minta dia menjemput Anda dan belikan aku 1 ponsel baru, tapi aku tidak tahu apakah kartu ponselku masih bisa digunakan. Duduk di tepi tempat tidur, Chen Feng mengeluarkan ponselnya yang telah direndam dalam air. Merasa sangat tertekan. Sangat sulit memantau ponselnya akhir-akhir ini. Hanya dalam beberapa bulan, dia mendapat 2 lecet. Ning Xue merasa tubuhnya hangat. Ketika dia melihat ke bawah selimut, dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam hitam ketat. Melihat ke samping, saya melihat rok saya tergantung di dekat jendela. Dia tersenyum dan berkata, "Orang gila, terima kasih." Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku, jangan bilang, barang mahal itu lumayan bagus, celana dalammu tahan air, kan? Aku akan mengupasnya untukmu juga, pokoknya, aku hampir sama baiknya dengan dokter sekarang." Melihat tubuh wanita hampir seperti melihat daging babi. "Kamulah babinya." Ning Xue melotot. Chen Feng sibuk tertawa dan berkata, "Maaf, metaforanya tidak tepat, tetapi kamu tidak mengetahui hati orang baik. Aku hanya takut kamu masuk angin, jadi aku mengeringkan pakaianmu untukmu. Dengan tubuh kecilmu, kamu tidak lebih baik dari gadis itu Wang Xinyao." "Jujur, aku tidak melihat-lihat." "Siapa Wang Xinyao? Kamu tahu cara main-main dengan orang lain di luar." Ning Xue berkata dengan marah. "Meskipun tidak perlu, saya tetap menjelaskannya." Chen Feng berjalan ke jendela, mengambil rok kering itu, dan berkata, "Wang Xinyao adalah saudara perempuan dari rekan saya yang sudah meninggal. Dia mengenali saya sebagai pamannya. Dia masih sekolah sekarang. Dia adalah gadis eksentrik di sekolah menengah. Tidak perlu dijelaskan." Ning Xue mengangkat selimut dan mengenakan pakaiannya secara alami tanpa mempedulikan mata Chen Feng. "Aku merapikan pakaianku di depan cermin, karena kemarin aku diculik dan kehilangan kacamata, semua yang kulihat sekarang agak kabur. Agar bisa melihat dengan jelas, aku hampir menempelkan wajahku ke cermin." "Bagaimana kamu bisa diculik ke galangan kapal yang ditinggalkan oleh orang itu kemarin?" Chen Feng tiba-tiba bertanya. Tidak perlu melanjutkan hal ini sekarang, tapi dia masih ingin mencari tahu apa yang terjadi. Ketika masalah ini disebutkan, wajah Ning Xue dipenuhi amarah. Dia berkata dengan marah, "Sui Lifang dari perusahaan logistik yang Fan lah yang tiba-tiba menelepon saya dan memberitahu saya bahwa Cheng Kun telah meninggal dan Anda dibawa pergi oleh polisi untuk diinterogasi. Sopir mengantarkan saya ke kantor polisi. Siapa yang tahu bahwa orang asing itu membuat supir saya pingsan tadi malam, menipu saya untuk masuk ke dalam mobil, dan juga membuat saya pingsan. Ketika saya bangun,
dia sudah berada di gedung yang ditinggalkan. Di kapal besi. Chen Feng mengerutkan kening sedikit dan mulai berpikir. Benar saja, perusahaan logistik yang Fan juga terlibat. Sepertinya pihak lain sudah mengetahui bahwa dia akan datang ke Sui Li Fang dan ingin membunuh orang dan membungkamnya. Kali ini saya harus menjual 6% saham di tangan saya kepada Tianxing, sehingga Yang Fan Logistics dapat sepenuhnya mengubah kepemilikan. Ini adalah konsekuensi akhir dari menyinggung perasaan saya. Pada saat ini, Ning Xue menunjukkan dominasinya. Jika Anda berani menindas dia dan Chen Feng, pihak lain pasti akan membayar mahal. Ngomong-ngomong, siapa orang asing itu tadi malam? Pertarunganmu seperti syuting film. Ning Xue menyisir rambutnya dan bertanya lagi. Sungguh luar biasa bahwa orang asing itu bisa mengendalikan objek dari udara tipis. Tentu saja, betapapun hebatnya Anda, tidak ada yang sekuat Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya, melihat keluar jendela, dan menghela nafas sebelum berkata, seorang kenalan, bagaimana mengatakannya, sedikit persahabatan, sedikit koneksi, sedikit kesalahpahaman. Pertarungan tadi malam sangat penting, yang membuat kedua orang itu sudah saling mengenal. Hubungan halus menjadi semakin halus. Dapat dikatakan bahwa Eddie Bar ragu-ragu, jika tidak, menyelamatkan Ning Xue waktu itu tidak akan sesederhana itu. Ketika 3 jarum besi terakhir memasuki tubuhnya, Eddie Bar memiliki kemungkinan untuk membunuhnya, tetapi dia tetap memegang tangannya, jika tidak, dia tidak hanya akan mengendalikan jarum besi di lengannya untuk meninggalkan tubuhnya. Jika Anda memilih salah satu yang mengendalikan hati, Anda tidak tahu apa hasilnya nanti. Namun, ini juga berdasarkan belas kasihannya sebelumnya pada angin puyuh di langit. Singkatnya, dia tidak ingin hubungannya dengan Eddie Bar menemui jalan buntu, dan belas kasihan mereka masing-masing juga meninggalkan banyak kemungkinan di masa depan. Di masa depan, cepat atau lambat, kita harus menghadapi jurang kegelapan. Jika Eddie Bar bisa dibawa ke sisinya, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Dari ke-8 planet tersebut, Venus diantaranya sangat aneh, entah berapa banyak orang aneh dan menakutkan yang dihasilkan oleh orang gila itu. Tidak lama kemudian, 2 asisten dan 4 pengawal Ning Xue mengendarai mobil mewah mereka menuju jaringan hotel bobrok di pinggiran kota. Ning Xue dan Chen Feng duduk di belakang mobil, Ning Xue memakai kacamata cadangan, sedangkan Chen Feng mengambil ponsel baru dan memasang kartu panggil. Untungnya, kartu teleponnya masih berfungsi. Xiao Xue, sesuatu mungkin terjadi nanti. Jangan khawatir tentang apapun dan langsung kembali ke Yanjing. Apakah kamu mengerti? Chen Feng berkata dengan serius sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Ning Xue menatap Chen Feng dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. Dia mengerti bahwa setiap kali Chen Feng memasang ekspresi serius ini, tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Setengah jam kemudian, mobil melaju kembali ke Hotel Tianqi. Namun begitu keduanya turun dari mobil, kerumunan orang mengerumuni mereka. Di antara orang-orang ini, tidak hanya Xing Kai dan beberapa polisi, tetapi juga Sui Li Fang dan Shen Yiqi. Hal yang paling mengejutkan adalah seorang wanita tua, didukung oleh beberapa wanita pedesaan, menunjuk ke arah Chen Feng dan mengutuk, itu kamu, pembunuhnya, kamu membunuh anakku, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Wajah Chen Feng tenang, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia hanya memandang Sui Li Fang dengan penuh arti. Ning Xue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Sui Li Fang tersenyum dan berkata, kemarin, penyelamatan Cheng Kun gagal dan dia meninggal. Ini adalah ibu tua Cheng Kun, yang datang untuk menyerukan ketidakadilan. Xing Kai berkata tanpa daya kepada Chen Feng, saudara Chen Feng, masalahnya telah menjadi besar, dan begitu banyak orang yang menonton. Anda harus kembali ke stasiun bersama saya dulu. Bagaimanapun, Dayong adalah pelaku utama, dan kamu hanyalah aksesori. Atasi itu. Oke, itu bukan masalah besar. Chen Feng tidak banyak bicara, mengangguk, dan mengulurkan tangannya. Maaf, mohon maaf dulu padaku. Xing Kai melambaikan tangannya, dan 2 petugas polisi memborgol Chen Feng. Xiao Xue, kembalilah ke Yanjing, ingat apa yang aku katakan. Chen Feng mengingatkan Ning Xue dengan serius lagi. Sambil mengertakkan giginya, Ning Xue akhirnya mengangguk. Segera, Chen Feng memasuki mobil polisi. Namun sebelum memasuki mobil polisi, dia berkata dengan penuh arti kepada Sui Li Fang, jangan berpikir bahwa saya tidak akan dapat menemukan water cube setelah saya memasuki kantor polisi. Mari kita tunggu dan lihat. Bab 487
Chen Feng sedang duduk di ruang interogasi yang familiar kali ini. Orang yang duduk di seberangnya adalah Xing Kai. Aneh sekali akhir-akhir ini, aku selalu menemui Biro. Suasana di ruang interogasi sangat bagus, keduanya menghisap satu demi satu seperti perokok tua, asapnya begitu tebal hingga hampir abadi. Xing Kai mematikan puntung rokoknya yang ke-8 dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Chen Feng, selama kamu menggigitnya sedikit, jika kamu tidak melakukan apapun hari itu, Dayonglah yang melakukannya, maka masalahmu tidak akan besar." Dayong baru saja memukuli beberapa penjaga keamanan dan membiarkannya keluar hanya dalam beberapa hari. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang, apa yang terjadi dengan Cheng Kun. Bukankah dia baru saja menginjak bolanya dan meledakkannya, jadi dia mati? Chen Feng He bertanya dengan mata menyipit. Dia secara alami tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, dan meskipun Cheng Kun pantas mati, dia masih punya waktu luang. Jika tidak, minta saja Dayong untuk membuang binatang itu dari lantai 11. Hasil ini jelas tidak terduga baginya. Xing Kai berkata, "Ini aneh. Saya mengirimnya ke rumah sakit, dan dokter mengatakan dia bisa diselamatkan. Lukanya sudah stabil saat itu. Namun konon di tengah malam, Cheng Kun tiba-tiba mengejang, dan dia meninggal tanpa resusitasi. Yang paling aneh adalah pagi ini, Sui Li Fang, seperti seorang pastor, langsung membawa ibu tua Cheng Kun dan banyak kerabatnya ke rumah sakit. Orang baik, kamu membuat masalah di rumah sakit dan polisi membuat masalah lagi." Mereka semua menarik perhatian para wartawan. "Tidak, saya benar-benar tidak punya pilihan, jadi saya akan berbuat salah pada saudara Chen dulu. Jangan khawatir, Anda adalah teman Tuan Liu, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda." Chen Feng berkata dengan sinis. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, "Kalau begitu terima kasih, Ketua Xing." "Ketua Xing, ini kasus yang sangat aneh. Lukanya stabil, tapi dia tiba-tiba meninggal. Tidakkah menurutmu itu aneh? Juga, Sui Li Fang itu seperti yang kamu katakan, bisakah kamu benar-benar memprediksi masa depan? Jelas bahwa ibu tua Cheng Kun sengaja dibawa ke sini." Xing Kai mengangguk dan berkata, "Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam menangani kasus, memang ada masalah, tapi sekarang kuncinya adalah banyak orang melihat Anda dan Dayong memukuli Cheng Kun. Sungguh tidak bisa dibenarkan untuk tidak menangkap Anda. Jika kami benar-benar ingin menyelidiki dalam kasus ini, menurutku kuncinya adalah melakukan otopsi untuk memastikan apakah kematian Cheng Kun ada hubungannya dengan kematianmu. Ini terkait dengan pemukulan. Jika bisa dibuktikan bahwa Cheng Kun berubah menjadi Kasim yang sudah mati dan bukan kuncinya kematiannya, maka kasusnya bisa dibatalkan." Setelah mendengar ini, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah dan dia menatap kosong ke kejauhan. Dia tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan sangat serius, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Kasim. Haha, apa yang kamu katakan hebat." Chen Feng tiba-tiba sangat gembira dan memeluk Xing Kai erat-erat. Xing Kai tampak bingung dan berkata dengan heran, "Saudara Chen Feng, ada apa denganmu?" Mulut Chen Feng meringkuk dan dia mencibir, "Saya akhirnya tahu siapa Water Cube itu. Terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan Xing pertama-tama, kamu benar-benar bintang keberuntunganku." Tanpa diduga, kata-kata bawah sadar Xing Kai benar-benar memecahkan kebingungan di hatinya. Xing Kai masih terlihat bingung dan tersenyum canggung, tidak tahu apa yang dibicarakan Chen Feng. Chen Feng mengambil beberapa foto dari tubuhnya, melemparkannya ke atas meja dan berkata, "Di mana buktinya? Kamu bisa memeriksanya sendiri pelan-pelan." "Aku harus keluar, sobat." "Keluar. Saudara Chen, sebaiknya kamu bekerja sama. Kamu punya waktu beberapa hari lagi." Xing Kai mengambil foto itu dan menatapnya. Ekspresi gugup aslinya segera berubah 180 derajat. "Dengan semua ini, kejahatan apa lagi yang kamu lakukan? Kamu bisa pergi kapan saja." Dia tersenyum sambil membolak-balik foto-foto itu. Ada 7 atau 8 foto, semuanya diambil dengan sangat koheren. Isi fotonya adalah di bangsal Cheng Kun, seorang pria licik menyuntikkan obat ke dalam botol gantung Cheng Kun dengan jarum suntik. "Ini adalah pembunuhan." Chen Feng menjelaskan, orang ini bernama Sui Zai, itu adalah sekretaris Sui Li Fang, Shen Yiki. Dia menghabiskan 600.000 yuan untuk menyewa seorang pembunuh. Dia menggunakan obat khusus untuk membunuh Cheng Kun yang terluka parah. Dari penampilan almarhum, sulit untuk mengidentifikasi. Selama Anda menangkap Sui Zai, melakukan otopsi, dan menambahkan foto-foto ini, Anda dapat memperkuat kasus ini. Kali ini kita harus berterima kasih kepada Saudara Hei. Jika bukan karena Saudara Hei,
Sui Lifang akan selama ini Zhao benar-benar bisa memberinya masalah. Sui Lifang ini benar-benar kejam, untuk menjebaknya, dia sebenarnya menyewa seseorang untuk membunuh seseorang dan menjebaknya. Hanya saja Suizi yang dicarinya memiliki hubungan yang baik dengan kakak Hei. Setelah mendapatkan pekerjaan ini, dia justru menemukan kakak Hei dan memintanya untuk bermitra dengannya untuk menjadi penjaga baginya. Awalnya, saudara Hei tidak mau setuju karena Suizai telah melakukan banyak kejahatan dalam beberapa tahun terakhir dan mendapatkan reputasi buruk. Dia tidak ingin dikaitkan dengan orang ini lagi. Tapi Suizai berlari ke toko lotre Hei Ge, dan keduanya minum wine. Suizai juga bercerita tentang Cheng Kun yang dipukuli oleh Chen Feng dan Dayong. Ketika saudara Hei mendengar ini, dia menyadari bahwa Chen Feng sebenarnya terlibat. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia merasa Chen Feng baik padanya, tapi Suizai bukanlah teman baik, jadi dia menolak. Bahkan, dia diam-diam mengikuti Suizai dan memfilmkan proses pembunuhan Suizai. Semalam, dia mengembangkan foto-foto itu dan memberikannya kepada Chen Feng, sebagai cara membalas Chen Feng karena telah memberinya uang. Kebetulan seperti itu juga membuat Chen Feng terhindar dari masalah besar. Oke, serahkan sisanya padaku. Dengan bukti-bukti ini, kamu bisa langsung pergi. Memegang foto-foto ini, Xing Kei pun semakin percaya diri. Sangat masuk akal dan sah untuk membiarkan Chen Feng pergi sekarang. Jangan khawatir. Chen Feng berkata, Direktur Xing, tolong bantu saya. Anggap saja foto-foto ini tidak ada dalam kasus ini. Apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, menghibur keluarga pihak lain, rekam pengakuan, Del. Bagaimana itu bisa benar? Bagaimana bertindak? Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi bahwa saya, Chen Feng, masih di pusat penahanan, dan kantor polisi Anda masih menyelidiki kasus ini. 3 hari, lepaskan buktinya dalam 3 hari. Meskipun sangat bingung mengapa Chen Feng melakukan ini, tetapi Xing Kei tidak bertanya lagi dan mengangguk, oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Tentu saja, Anda masih bisa pergi sekarang. Kalau begitu terima kasih, Ketua Xing. Tolong buka pintunya. Saat Anda membawa saya keluar dengan mobil polisi Anda, pastikan untuk memberitahu anak buah Anda dan jangan membeberkan berita kepergian saya. Chen Feng mengingatkan, dengan lengkungan aneh di sudut mulutnya. Oke, ayo pergi sekarang. Begitu saja, Xing Kei mengemudi dan diam-diam membawa Chen Feng pergi dari kantor polisi. Chen Feng turun dari mobil di gang kecil dan pergi ke tempat pangkas rambut, di mana rambutnya dipotong seharga 25 yuan. Lalu aku membeli 1 set pakaian baru, juga topeng hitam dan topi. Dia berganti pakaian di toilet umum, memakai topi dan masker, lalu memakai masker kulit manusia. Ia melihat ke depan cermin, saat ini ia tampak seperti Bailong di cermin. Water Cube, aku datang. Dia menurunkan tenggorokannya, membuat nada suaranya menjadi keruh dan banyak berubah. Jika dia berjalan di jalan, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Feng Chen. Bab 488. Halo. Kiao An mengeluarkan telepon dan menjawab panggilan sambil memproses dokumen di atas meja. Karena rumitnya kasus Lou Yuji, dia masih sibuk menanganinya setiap hari hingga sekarang. Halo, Ketua Tim Kiao, Chen Feng telah dibunuh oleh kami. Suara yang dalam dan serak datang dari telepon, serta cibiran. Mendengar kalimat ini, Kiao An tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh ketakutan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Setelah tertegun sejenak, dia sadar kembali dan melihat nomor teleponnya. Ini adalah nomor telepon Chen Feng. Jika Anda dapat memegang nomor telepon Chen Feng, mungkinkah Chen Feng benar-benar terbunuh? Siapa kamu? Kiao An bertanya dengan cemas. Pada saat ini, emosinya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jika Chen Feng meninggal, apalagi misi yang baru saja dimulai, akan menyebabkan gempa besar di seluruh kerajaan naga. Hasil ini datang terlalu tiba-tiba. Haha, Ketua Tim Kiao, karena kamu tidak bisa mendengar suaraku yang menyamar, maka musuh pasti tidak bisa membedakannya, jadi aku bisa yakin. Tiba-tiba, suara di seberang berubah dan berubah menjadi suara Chen Feng, suara masih tertawa dan bercanda. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah ini menyenangkan? Kamu bajingan kecil, tahukah kamu betapa khawatirnya aku sekarang? Kiao An hampir meledak amarahnya. Chen Feng, seorang anak kecil, benar-benar membuat candaan seperti itu. Itu membuatnya merasa sangat tertekan sekarang. Ini lebih mengasyikkan daripada menaiki roller coaster. Jangan marah, Ketua Tim Kiao.
Saya baru saja mengetahui siapa penghubungnya, dan saya telah memasang jebakan untuknya. Sekarang saya bersiap untuk bertemu penghubung tersebut sebagai seorang bisu. Tidak, saya takut suaraku masih ada kekurangan, jadi aku akan mencobanya padamu. Ini semua untuk pekerjaan, jadi jangan picik. Chen Feng tertawa. Kiao An marah, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, jadi dia hanya bisa menelannya dengan keras. Dia berkata dengan marah, "Oke, bagaimana mungkin ada orang yang mengutuk dirinya sendiri sampai mati? Menurutku, kamu sebaiknya mati secepat mungkin, dan aku bisa menghilangkan rasa khawatir, jika tidak, cepat atau lambat kamu akan membuatku serangan jantung." Chen Feng tertawa, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Sejujurnya, saya melemparkan ponsel saya ke sungai setelah bertemu dengan penghubung, dan saya tidak akan menghubungi Anda untuk saat ini, karena saya akan menemukan cara untuk pergi ke negara Wei. Jadi, selama periode waktu ini, saya mungkin kehilangan kontak. Saya hanya punya satu permintaan untuk Anda. Bersama dengan Tuan Liu dan Tuan Li di Qinxi, Anda dapat mengelola wilayah yang baru saja saya menangkan, dan wanita saya, uruslah itu untuk saya. Jangan biarkan saya kembali ke rumah dengan daftar sandera yang diselamatkan dan menemukan bahwa wilayah saya telah hilang dan wanita saya telah diintimidasi. Mengerikan sekali saat itu. Jangan salahkan aku karena marah. Jika aku marah, apalagi kamu, bahkan dekanmu pun akan memotong janggutnya." Kiao An tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, meyakinkan, "Silakan saja, kamu berbuat baik untuk negara. Aku akan bekerja untuk halaman No. 6, dan aku akan membantumu mengurus rumahmu." "Oke, sampai jumpa." Chen Feng menutup telepon dan tersenyum. Pria botak ini tidak mengerti apa-apa. Alasan mengapa saya menelepon Kiao An adalah karena nasihat ini. Dia tidak bisa bertarung mati-matian di depan, tetapi seseorang menahannya dari belakang. Setelah itu, dia menelepon Liu Fengyan lagi, dan isinya secara umum sama. Pada awalnya, dengan menggunakan metode falsetto yang sama, saya juga bercanda dengan Liu Fengyan. "Teman baik, ketika saya mendengar bahwa Chen Kuang telah meninggal, saya hampir membuat orang tua itu takut sampai mati. Jika dia tidak buru-buru menjelaskan situasinya pada akhirnya, Liu Fengyan mungkin tinggal di rumah sakit sekarang." Setelah itu, Liu Jingbai juga menerima telepon dari Chen Feng. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan berlari dengan gembira ke koridor. "Dokter Liu, kami sedang berkonsultasi. Kemana Anda akan pergi?" Dia tidak peduli dengan perawat yang mengejarnya. Dia dengan senang hati mengangkat telepon dan berkata, "Saudara Chen, kapan Anda akan kembali? Mungkin akan memakan waktu cukup lama." Chen Fenghe berkata dengan malu-malu, "Jingbai, bisakah kamu mengangkat telepon dan mencari Kirigaku Zaizu? Saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepadanya." "Kirigaku Zaizu." Oh. Mendengar ini, Liu Jingbai tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia awalnya mengira Chen Feng memanggilnya secara spesifik, tapi sebenarnya itu adalah Kirigaku Zaizu. Namun, dia masih sangat patuh dan bergegas ke bagian rawat inap dan memasuki bangsal Kirigaku Zaizu dan Cao Baibai. Kesehatan Kirigaku Zaizu jauh lebih baik, dan dia sudah bisa duduk di samping tempat tidur dan bermain ramalan dengan bermain kartu. Cao Baibai di sampingnya tertidur lelap. "Ini, Saudara Chen ingin memberitahumu sesuatu." Liu Jingbai menyodorkan telepon ke tangan Kirigaku Zaizu dengan sikap yang sangat buruk. Kirigaku Zaizu berkedip kosong, lalu menempelkan telepon ke telinganya dan berkata, "Halo. Bagaimana lukanya?" tanya Chen Feng. Kirigaku Zaizu berkata dengan sangat tak berdaya, "Benarkah, kamu juga tahu bagaimana cara merawatku? Masih terlalu dini untuk disembuhkan, tapi kamu masih bisa berjalan-jalan dan membunuh orang dan seterusnya." Chen Feng tertawa dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tertarik untuk kembali ke negara Wei dan menemaniku ke Shenzong?" Setelah memikirkannya, dia merasa harus mencari teman. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk membuat namanya terkenal di negara Wei sendirian. "Tidak, saya memikirkan Kirigaku Zaizu lagi, seorang ninja yang suka terlibat dalam misteri. Sungguh, aku tahu kamu melakukan hal buruk padaku." Kirigaku Zaizu menyerahkan sebuah kartu dengan wajah terkulai, dan ternyata itu adalah Raja Sekop. Inilah yang dia pikirkan jika dia menemani Chen Feng. Jelas sekali, heksagram ini tidak terlalu bagus. Chen Feng buru-buru mencoba membujuknya, "Jangan menolak. Terakhir kali kamu bertarung melawan pendeta hantu, kamu dianggap musuh Shenzong. Jika kamu tidak membantuku menghancurkan Shenzong, apakah kamu akan merasa nyaman?"
Apa yang dia katakan hanya bisa diucapkan dengan nada tinggi. Betapa agungnya. Bukan karena dia, Kirigaku Zaizu menyinggung Senzong. Sungguh, kalian masih sangat gila. Bagaimana mungkin menghancurkan Sekte Sen? Lagi pula aku tidak akan pergi. Kirigaku Zaizu berkata dengan tegas. Jika kamu ingin membodohinya lagi, tidak mungkin. Baiklah kalau begitu. Chen Feng pura-pura menghela nafas dan berkata, karena kamu tidak ingin menemaniku, maka aku akan pergi mencari Jingbai dan memintanya untuk memberitahumu. Tunggu sebentar. Mata Kirigaku Zaizu dipenuhi dengan kebencian. Sungguh, Chen gila, kamu adalah pria yang tercela, biarkan aku memikirkannya. Pikirkanlah. Aku akan menunggumu di gerbang kuil Qingquan di Kyoto dalam 5 hari. Setelah mengatakan ini, Kirigaku tidak memberikannya. Ketika tidak ada kesempatan untuk menolak, Chen Feng menutup telepon. Kirigaku Zaizu ini adalah penolong yang baik. Orang-orang itu bodoh, itu benar. Yang paling penting adalah dia membutuhkan bantuan luar negeri, dan orang ini sempurna. Setelah melakukan panggilan telepon ini, Chen Feng merasa lega. Dia mengeluarkan kartu telepon dan memecahkannya. Kemudian dia melemparkan telepon dan kartu telepon ke saluran pembuangan. Kemudian, dia mengeluarkan liontin hijau Lou Yuji, menaruhnya di tali, dan mengalungkannya di lehernya. Sekarang, dia Bailong dan Bisu. Bab 489. Perusahaan logistik yang Fan, lantai tertinggi gedung perkantoran. Kantor ketua. Sui Lifang berdiri di depan jendela tinggi dari lantai ke langit-langit, memandang ke kejauhan dengan tangan di belakang punggung. Sen Yiki memegang setumpuk dokumen, mengetuk pintu dan masuk. Dia mengenakan rok lebar dan sempit yang sangat seksi, yang membuat pantatnya yang bulat semakin berisi. Setiap langkah yang diambil, suara putaran sepatu hak tinggi diiringi keindahan daging bulat yang kencang dan guncangannya. Ketua, saya baru saja bertanya. Chen Feng masih diinterogasi di pusat penahanan. Dia mungkin tidak akan bisa keluar selama 10 hari. Saya sudah mengirim pesan ke keluarga Cheng Kun dan menyuruh mereka pergi membuat masalah, semakin besar masalahnya, semakin baik. Sen Yiki meletakkan dokumen di mejanya, mengambil cangkir Sui Lifang, dan mengisi air untuk Sui Lifang. Sui Lifang kemudian berbalik dengan senyuman di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, saya baru saja menyinggung Ning Sue kali ini. Jika dia benar-benar membalas dendam dan menjual sahamnya kepada Tianxing, kita akan menderita. Masalah saham itu sederhana dan masalah sepele. Sen Yiki berkata sambil berpikir. Orang yang dia maksud berkata, kuncinya sekarang adalah apakah Lou Yuji akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Orang-orang kami telah bertanya di Qinxi. Masalah Lou Yuji telah terungkap. Dia bersama seseorang yang memakai topeng di saat-saat terakhir. Sekarang Qinxi sedang mencari pria bertopeng kemana-mana. Wajah Sui Lifang menjadi serius dan dia berkata, saya kira ada sesuatu yang terungkap, jika tidak, Chen Feng tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Pergi dan panggil Sui Lifang, saya ingin memberitahunya sesuatu secara pribadi. Ya, ketua. Sen Yiki mengangguk dan berbalik. Setelah beberapa saat, dia membawa seorang pemuda berjanggut ke kantor Sui Lifang. Ketua, Anda mencari saya. Pria berjanggut itu berdiri di sana dengan hormat dengan ekspresi seram, tangannya disilangkan di dada. Sui Lifang berkata, saya kira sudah waktunya menggunakan identitas Anda sebagai Water Cube. Ingat, tidak peduli siapa itu, selama mereka menghubungi Anda, mereka akan dibunuh secara langsung. Dimengerti. Sui Lifang mengangguk. Matanya menatap dingin dan nakal. Suatu kebetulan ketika mereka bertiga sedang berdiskusi, seseorang bergegas ke kantor terlepas dari halangannya. Orang ini mengenakan rompi pendek hitam, bertubuh sangat kuat, bertopeng dan bertopi. Ia mendorong orang-orang yang menghalanginya dan datang dengan cepat. Berderit. Pria itu membuka pintu dan memandang ketiga orang di kantor dengan mata tajam. Ketua, kami tidak akan mengizinkan dia masuk, tapi dia, kata kedua karyawan itu dengan gemetar. Sui Lifang tidak menyalahkan mereka, tetapi berkata, oke, kamu turun dulu. Setelah kedua karyawan itu pergi, Sui Lifang memandang pria itu dengan ekspresi tenang. Dan Sen Yiki menatap Sui Lifang dengan penuh arti dan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang dicari Qinxi. Maaf, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Sui Lifang sudah tahu apa yang dia bicarakan dan bertanya. Pria itu secara alami adalah Chen Feng yang berpura-pura menjadi bisu. Dia berpura-pura menjadi dingin, merendahkan suaranya dan berkata, panggil saja aku bisu. Aku dipercaya oleh Lou Yuji untuk menemukan Water Cube.
Sui Lifang berpikir dalam hati, itu datang sangat cepat. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke pria berjanggut itu dan berkata, seseorang mencarimu. Pria itu masih memiliki tatapan sinis di matanya dan menatap Chen Feng dengan tidak ramah. Akulah Sui Lifang. Dia berkata dengan lantang, tanpa ragu sedikit pun. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Chen Feng langsung curiga, apakah orang ini Water Cube? Apakah Anda mengungkapkan identitas Anda dengan mudah? Kamu bilang kamu adalah Water Cube, apa buktinya? Chen Feng bertanya. Pria itu mengeluarkan kartu identitas dan melemparkannya ke Chen Feng dengan kasar. Chen Feng menangkap kartu identitas itu dan melihat ke bawah. Sial, itu benar-benar disebut Water Cube. Namun menurut informasi identitas, Water Cube ini bukan berasal dari kota Sinan, melainkan dari Provinsi Yun. Dengan cara ini, Xing Kei mungkin melewatkan orang ini saat memeriksa datanya. Saat ini, Chen Feng benar-benar ragu-ragu. Apakah semua tebakan sebelumnya salah? Ekspresi Lou Yuji tidak terlalu berbelit-belit, dia hanya memintanya untuk menghubungi orang ini, tapi menurutnya itu rumit. Halo. Setelah memikirkannya, Chen Feng secara naluriah mengulurkan tangan kanannya. Karena kami tidak dapat mengetahui siapa Water Cube tersebut sekarang, kami hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Water Cube juga mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum menakutkan. Tepat ketika jari mereka hendak bersentuhan, otak Chen Feng bersinar seperti kilat. Itu tidak benar. Ekspresinya berubah, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan meninju dada Water Cube. Saat itu juga, Water Cube juga mengeluarkan pistol di tangan kirinya. Keduanya mengambil tindakan hampir pada waktu yang sama, tetapi Chen Feng selangkah lebih cepat dan menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Saat Water Cube dipukul dengan keras, dia juga menarik pelatuknya, dan tangannya bergetar. Bang! Crazy Chen memiringkan kepalanya sedikit, dan sebutir peluru menyerempet kulit kepalanya. Kamu, mati. Dengan dua kata sederhana ini, aura pembunuh Chen Feng meluap. Saat Water Cube sedang memegangi dadanya dan bersiap menembak lagi, dia menendang lawannya menjauh dengan tendangan samping. Kemudian ia segera menyusul, menjepit leher lawan dengan tangan kanan dari belakang, dan menendang pistol di tangan kiri lawan. Dalam beberapa detik, Water Cube yang sedang berjuang itu mati. Sungguh konyol ingin membunuh seorang pembunuh yang bahkan bukan seorang master. Chen Feng membuang tubuh Water Cube dan berdiri. Dia berkata dengan wajah muram, saya di sini untuk terhubung, mengapa Anda ingin Water Cube palsu ini membunuh saya? Setelah pertarungan seperti itu, Sui Lifang tetap tenang dan hanya tersenyum, dia adalah Water Cube. Shen Yiki juga berkata dengan penuh arti, kamu bilang dia bukan kubus air, lalu siapa kubus air itu? Chen Feng menatap Shen Yiki dengan marah dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak melihatmu sebagai seorang wanita, aku akan membunuhmu. Lou Yuji memintaku untuk menemukan kubus air, tapi diam-diam aku menulis kata Shen Yiki. Namamu ada di dadamu, kan? Jadi, kamu adalah kubus air. Meskipun dia mengatakannya dengan tegas sekarang, dia baru saja mengatakan bahwa dia benar-benar terguncang. Saya menduga Shen Yiki adalah Water Cube karena dua alasan. Salah satunya adalah nama Shen Yiki, dan yang lainnya adalah identitas khusus rahasia Shen Yiki. Kedua alasan ini hanya bisa dianggap sebagai tebakan. Saat Water Cube palsu muncul tadi, dia benar-benar tidak bisa membedakannya, dan dia hanya takut tebakannya terlalu pintar. Tapi niat membunuh dari pihak lain tiba-tiba membuatnya mengerti sesuatu. Alasan Lou Yuji membuat kubus air, sebenarnya untuk melindungi sambungan ini. Untuk mencegah seseorang berpura-pura menjadi penghubung dan menipu barang-barangnya dari Water Cube. Dalam hal ini, Water Cube tidak dapat mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Water Cube palsu tadi mengakui identitasnya dengan mudah dan bahkan menunjukkan kartu identitas. Sepertinya dia tidak memiliki 300 tile perak di tempat ini. Ini sebenarnya hanyalah ujian Shen Yiki, ujian terakhir. Jika penghubungnya asli, dia tidak akan mudah mengenali Water Cube palsu ini, dan dia bisa muncul. Kontak personnya palsu, begitu bersentuhan dengan Water Cube palsu, Water Cube palsu tersebut bisa langsung menyerang dan membunuh kontak person tersebut. Ini juga alasan mengapa Water Cube palsu penuh dengan aura pembunuh. Tapi itu karena Water Cube palsu ini sangat lemah dan mematikan sehingga dia menyadarinya. Jika tidak, rapat gabungan ini akan kacau balau. Sekarang pikirkan kembali hari ketika Lou Yuji mempercayakan Bailong nama kubus air, mungkin dia belum menyelesaikan kata-katanya. Namun setelah itu, perlu diisyaratkan bahwa Shen Yiki adalah kubus air. Bagaimana cara menyiratkannya tidak jelas.
Hanya penampilannya saja yang membuat Lou Yuji menahan perkataannya, akibatnya Lou Yuji tidak berbicara dengan jelas, dan identitas Water Cube menjadi misteri. Kalau dipikir-pikir sekarang, jika Bailang benar-benar harus mencari Sen Yiki berdasarkan kata Water Cube, dia tidak akan pernah bisa menemukannya dalam 8 masa kehidupan. Hal ini juga menjelaskan mengapa Sen Yiki melakukan percobaan ini. Dia secara tidak sadar percaya bahwa penghubung harus mengetahui bahwa dia adalah Water Cube dan tidak akan tertipu oleh Water Cube palsu. Hanya kontak palsu yang akan tertukar dengan Water Cube palsu. Tidak peduli dengan kematian Water Cube palsu, Sen Yiki tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Halo, saya Water Cube." Sui Lifang segera menjadi hormat, kehilangan keagungan ketua sebelumnya. Dia membungkuk dan memberi hormat, "Nona, saya keluar dulu." Bab 490. Setelah Sui Lifang pergi, sikap Sen Yiki langsung berubah. Dia sedikit mengangkat bibirnya, memutar tubuh anggunnya, berjalan ke meja di Sui Lifang dan duduk. "Sepertinya kamu adalah orang terakhir yang dipercayakan Lou Yuji pada kepercayaannya." "Ya, saya Water Cube dan juru mudi sebenarnya dari perusahaan ini." Sen Yiki tersenyum lembut dan menatap Chen Feng dengan mata membara. Di masa lalu, Chen Feng pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat lelucon tentang Sen Yiki, yang memiliki payudara besar dan pantat gemuk. Tapi sekarang dia bisu, dia adalah Bailong, dan dia hanya bisa duduk di sana dengan acuh tak acuh. Dia sekarang sangat senang karena tebakannya benar, inilah Water Cube. Terutama nama pihak lain, Sen Yiki, setiap kata memiliki arti yang dalam. Kata pertama mengandung air. Kata kedua adalah, Li. Radikal dari posisi karakter ketiga itu bagus. Faktanya, identitas Water Cube tersembunyi di dalam nama Sen Yiki. Dia berkata langsung, Lou Yuji berkata, "Jika kamu memberiku sebuah kotak besi dan 2 orang, kamu akan membantuku menyeberang ke negara W, dan aku akan mendapat 10 juta. Sejauh ini, rahasia yang ditinggalkan Lou Yuji telah terungkap. Apa itu? Dia belum tahu. Namun hal itu harus segera terungkap. Sen Yiki mengangguk dan mengkonfirmasi identitas Chen Feng lagi. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Memang benar Anda bekerja demi uang. Saya pikir Anda sangat terampil. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Sekte Sen kami dan bekerja untuk Sekte Sen? Anda bisa mendapatkan hadiah lebih dari 10 juta di masa depan." Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mendapatkan uang. Lakukan saja pekerjaannya, mari kita bicarakan sisanya." Ingin dia bergabung dengan Sen Zong hanyalah lelucon. Sen Yiki mengangguk dalam diam. Semakin Chen Feng berperilaku, dia menjadi semakin lega. "Remunerasi Anda tentu saja tidak kecil, tetapi Anda hanya bisa mendapatkannya setelah Anda pergi ke negara W. Perusahaan logistik Yang Fan telah mengoperasikan pengiriman jarak pendek selama bertahun-tahun, dan rute utamanya adalah dari Sinan ke negara W. Kamu harus menyembunyikan seseorang di sana, dan itu akan mendatangi kita. Bisa dikatakan, itu tidak sulit lagi. Aku akan mengantarmu untuk mengambil barang-barang Lou Yuji sekarang. Kamu bisa naik perahu ke negara W malam ini. Saat kamu sampai di negara A, seseorang akan membawamu ke Shenzong." Sen Yiki berdiri dan memutar pinggulnya. Dia berjalan keluar dengan pinggul berayun. Chen Feng mengikuti dari belakang, melihat pantat gemuk orang lain yang bergoyang, dan mengutuknya sebagai monster. Setelah beberapa saat, Sen Yiki membawa Chen Feng ke gudang perusahaan No. 9. Gudang ini berada di tempat paling dalam dan dijaga oleh banyak penjaga, sekilas tidak mudah. Setelah keduanya memasuki gudang, Sen Yiki menekan sebuah tombol, dan sebuah jalan rahasia perlahan terbuka di tempat kotak-kotak itu awalnya ditumpuk. Keduanya memasuki jalan rahasia dan segera merasakan perasaan gelap dan lembab. Setelah mengambil beberapa langkah, sebuah penglihatan tiba-tiba terbuka. 7 atau 8 pria sedang duduk mengelilingi meja, menjaga sel. "Nona." Melihat Sen Yiki datang, orang-orang itu berdiri satu demi satu. Sen Yiki melambai agar semua orang duduk dan membawa Chen Feng ke sel. Di dalam sel, ada 2 lelaki tua berusia 50 tahun, duduk di sana menonton TV. Sen Yiki menunjuk kedua orang itu dan berkata, "Kedua orang ini, satu adalah bos Sinan dan yang lainnya adalah bos Provinsi Lin. Mereka digantikan dengan penyamaran setengah tahun yang lalu. 2 orang yang disebutkan Lou Yuji adalah mereka." Mendengar ini, meskipun Chen Feng wajahnya tanpa ekspresi, tapi hatinya sangat marah, dan dia bahkan memarahi bajingan ini. Kedua lelaki tua malang ini, dengan status mulia, sekarang menjadi tahanan di sini. Saya awalnya ingin mengantar mereka ke negara W, tetapi Lou Yuji menolak untuk melepaskan mereka,
mengatakan bahwa itu adalah penghargaannya dan dia harus mengawal mereka secara pribadi, jadi mereka ditahan di sini. Kata Sen Yiki dan berjalan ke tempat yang gelap. Ruangan di dekatnya. Ada brankas di kamar gelap, dia berjongkok, memutar kodenya, dan membuka brankas dengan keras. Ada sejumlah uang tunai dan dokumen di dalam brankas, dan di bagian bawah ada kotak besi merah. Sen Yiki mengeluarkan kotak besi itu, dengan hati-hati membawanya ke meja, dan berkata kepada Chen Feng, ini berisi barang-barang Lou Yuji yang paling berharga. Dia takut dia akan terekspos kapan saja, jadi dia menyimpan barang-barang ini di sini. Liontin Qian yang tergantung di lehermu adalah kunci untuk membuka kotak itu. Tidak ada yang bisa membuka kotak itu kecuali kunci ini, karena di dalamnya ada bom yang sangat sensitif. Selama kotaknya rusak, maka akan terjadi ledakan. Chen Feng menjadi gila. Menarik liontin Qian di lehernya, dia berjalan ke meja. Apa yang akan ditinggalkan Lou Yuji di dalam kotak? Ini sangat misterius. Dia mengambil kotak itu dan melihatnya, dan menemukan lubang kecil di sampingnya, yang bentuknya mirip dengan liontin Qian. Dia memasukkan liontin itu tanpa berpikir. Hanya dengan bunyi, klik, tutup kotak besi itu muncul dan terbuka dengan mudah. Chen Feng melihat ke bawah dan melihat, benar saja, ada bom di dalam kotak. Petunjuknya rumit dan terhubung ke banyak tempat. Dan selain bom, ada dua hal lainnya. Itu juga merupakan tanda hitam dengan ukiran garis aneh di atasnya, berbentuk seperti naga jahat. Dan di bagian atas token itu, ada dua kata, pelindung. Sen Yiki berbaring di bahu Chen Feng dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kotak besi ini ditempatkan di sini, dan dia tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika dia melihat token hitam itu, dia dengan jelas mengenalinya, dan berkata dengan sangat terkejut, ini adalah 9 token penjaga Shenzong. Dengan token ini, Anda dapat memerintahkan penganut Shenzong. Selain itu, 9 token tersebut bersama-sama juga dapat tentukan penerusnya dari pemimpin Shenzong. Dapat dikatakan bahwa token ini sangat penting. Ini adalah simbol status Lou Yuji di Shenzong. Chen Feng diam-diam terkejut bahwa Lou Yuji memiliki status yang begitu tinggi di Shenzong. Tapi apa tujuan Lou Yuji memintanya membuka kotak besi itu? Hal lainnya adalah surat. Chen Feng membuka surat itu dan menulis dalam bahasa Jepang, saya, Yamamoto Yoji, di bawah perintah Master Sekte Sen, menggunakan nama samaran Lou Yuji, bersembunyi di kerajaan naga selama beberapa dekade, dan diam-diam mematuhi perintah. Beberapa tahun terakhir, saya telah melakukan tugas untuk para dewa, menyembunyikan bahaya. Sulit untuk menghindarinya, dan saya takut saya akan terekspos kapan saja dan mati demi dewa, jadi saya akan menyembunyikan tanda pelindung saya di sini untuk orang yang mempercayakanku untuk menemukannya. Ketika melihat surat ini, itu pasti orang yang saya percayakan, jadi saya akan meletakkan token pelindung saya di sini. Token itu untuk sementara diserahkan kepada Anda. Ketika Anda melihat token ini, Shenzong orang percaya akan menghormatinya. Setelah Anda tiba di negara Wei, Anda harus memberikan token ini kepada saudara saya Yamamoto Yaoguang. Pastikan untuk memberitahu saudara saya bahwa setelah Dewa Shenzong memilih penerusnya, Anda harus pegang token ini untuk mendukung Jinguji Jirai. Setelah membaca surat itu, Chen Feng berpura-pura terkejut dan bertanya, saya tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Dia sekarang menjadi bailong yang bisu, dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka yang tidak mengerti bahasa Jepang. Namun isi surat tersebut sangat menarik, sepertinya perjalanan ke negara Wei kali ini akan seru sekaligus berbahaya. Sen Yiki mengangkat sudut mulutnya dan dengan lembut mengusap lengan Chen Feng dengan tubuh bagian atasnya yang lembut. Kemudian dia berkata dengan nada yang sangat genit, yang di atas mengatakan bahwa kamu harus memberiku token, dan kemudian mengantar kedua orang ini ke negara Wei. Chen Feng mau tidak mau diam-diam mengutuk dalam hatinya, wanita jalang bau ini sebenarnya berani melakukan ini. Hei! Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.